Jangan lupa like, comment, subscribe, and share channel ayah aku ya, Danapati Rabbit Farm TV, dan dapetin giveaway menariknya ya. Terima kasih. Selamat sore bosku, jumpa lagi dengan saya Danapati dari Danapati Rabbit Farm TV, salah satu channel yang konsisten membahas seputar dunia pertanian, baik itu tani hamparan maupun tani ternak. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar dapat berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tanaman Indigo Vera yang memiliki nama ilmiah Indigo Vera tinctoria. Untuk tanaman Indigo Vera tinctoria ini bukan tanaman asli endemik Indonesia. Dia berasal dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan menyebar di dataran kering hampir di seluruh Afrika. Untuk tanaman dengan famili Fabaceae ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1900. Untuk tanaman Indigo Vera ini memiliki kelebihan, dia bisa hidup dalam intensitas air yang tinggi ataupun dengan intensitas air kurang atau lahan kering. Tanaman dari ordo Fabaceae ini dia bisa dipanen dalam kurun waktu yang cepat. Indigo Vera ini banyak digunakan untuk yang pertama pakan ternak, yang kedua sebagai pewarna alami untuk kain, kemudian ada juga yang digunakan sebagai obat. Hanya saja fokus kita kali ini kita akan membahas Indigo Vera kaitannya dengan tani ternak. Untuk Indigo Vera zolengeriana adalah dari jenis legumen. Tanaman ini bisa hidup di iklim tropis maupun di iklim lain. Jadi sangat cocok apabila ditanam di Indonesia. Untuk tanaman Indigo Vera ini sangat bagus untuk ternak karena memang kandungan proteinnya sangat tinggi. Untuk kandungannya bahan kering ada 21,97%, kandungan abu 6,41%, kandungan protein 27,60 sampai dengan 30%, dan neutral deterjen fiber atau NDF sebesar 44,69%. Untuk asid deterjen fiber atau ADF 35,24%, kalsium 1,16%, kemudian untuk fosfornya 0,26%, dan energi kasar 4,038 kilokalori per kilogram. Jadi ini sangat tinggi. Yang lebih penting lagi adalah untuk nilai kecernaan kering atau KCBK-nya 67,50%, dan kecernaan bahan organik KCBO 60,3%. Indigo Vera ini sangat bagus diberikan untuk ruminansia, baik itu kambing maupun sapi, serta untuk pseudoruminansia seperti kelinci. Kebetulan saya Indigo Vera ini memang saya gunakan sebagai bahan pakan kelinci, kemudian kambing, dan juga sebagai bahan pakan sapi. Untuk kambing saya jadikan sebagai bahan pakan utama, sedangkan untuk sapi ini hanya sebagai bahan pakan pembantu ketika melahirkan. Karena apa? Indigo Vera ini sangat bagus digunakan untuk indukan yang dalam masa laktasi. Susunya nanti bisa banyak, dan pertumbuhan anaknya secara otomatis juga akan lebih besar. Selain itu, untuk Indigo Vera ini kandungan bahan yang bersifat racun seperti tanin, kemudian saporin,
itu relatif sangat rendah, antara 0,8% dan saponinnya 0,41%, serta tidak terdeteksi mengandung zat berbahaya seperti trinitro dan propinat. Jadi sangat aman. Dan indigo vera ini juga tidak menyebabkan mencret. Ini yang sudah kita praktekkan selama 2 tahun di kandang. Selain itu, untuk indigo vera ini 240 hari dari tanam itu sudah bisa dipanen. Dengan rentang waktu panen kembali itu antara 60 sampai dengan 90 hari. Jadi sangat cepat. Untuk ciri-ciri indigo vera sebagai berikut. Jika pada tanaman dada B dia tidak berbunga, sedangkan untuk indigo vera sendiri dia berbunga. Untuk model bunganya seperti ini. Nah, seperti ini nanti dia akan berwarna merah. Setelah itu dia akan muncul buah. Untuk indigo vera ini sendiri bisa tumbuh sampai dengan sekitar 6 meter, karena di lahan saya yang di bawah sana itu ada sekitar 20-an indigo vera, itu ketinggiannya sudah mencapai sekitar 6 meter. Untuk besar pohonnya sudah lumayan besar ya, sudah seukuran sekitar berapa ya, segitu itu ya, cukup besar lah. Ada kalau diameternya sekitar 10 cm. Untuk indigo vera ini sendiri nanti bisa dijadikan sebagai bahan pakan dasar ataupun sebagai bahan pakan tambahan, karena nutrisinya yang sangat tinggi itu tadi. Untuk indigo vera nanti juga bisa dijadikan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan silase. Untuk indigo vera sendiri sekilas daunnya ini mirip dengan daun belimbing atau juga dengan daun dada B, hanya saja teksturnya dia tipis. Selain itu, untuk indigo vera ini dia berkembang biak bisa dengan menggunakan polong atau bijinya, dan juga dia berkembang biak bisa dengan menggunakan stek. Jadi ada 2 cara perkembangbiakan, yaitu bisa dengan vegetatif maupun generatif. Untuk mempermudah membedakan apakah itu daun indigo vera atau bukan, untuk saat ini di sini ada 3 jenis daun. Yang pertama ini adalah daun belimbing. Yang kedua ini adalah daun dada B. Dan yang ketiga ini adalah daun indigo vera. Untuk sekilas daun indigo vera ini hampir mirip dengan daun belimbing untuk modelnya maupun warnanya, hanya saja daun indigo vera ini lebih panjang. Demikian halnya juga dengan daun dada B. Untuk daun dada B ini dia lebih cenderung bulat atau oval ya, ini cenderung oval, kalau ini cenderung oval lonjong. Dan pasca dibabat, kalau ini layunya agak lama, untuk indigo vera ini agak lebih cepat layu. Ini padahal barusan sama-sama dibabat, hanya saja indigo veranya sudah layu. Untuk kendala dalam menanam indigo vera sendiri ini ada beberapa, diantaranya adalah hama. Hama indigo vera ini yang banyak adalah ayam apabila ditanam di dekat rumah, kemudian tikus, karena 2 binatang tersebut sangat suka akan indigo vera. Untuk penyakit dari indigo vera sendiri seperti ini, jadi daunnya ini timbul bintik-bintik. Ini tidak berbahaya apabila diberikan ke ternak, hanya saja memang apabila ada penyakit seperti ini secara otomatis tumbuh kembang dari indigo vera sendiri juga akan terganggu. Untuk penanganan penyakit ini nanti solusinya adalah babat semua daunnya dan tunggu dia untuk regenerasi atau tumbuh kembali. Nanti biasanya dia akan tumbuh normal setelah dibabat keseluruhannya. Untuk ini adalah salah satu tanaman indigo vera yang saya tanam di dekat kandang. Untuk tanaman indigo vera ini berasal dari cangkok.
Jadi bukan dari semai biji. Ini saya cangkok, kemudian saya tanam di sini. Untuk cangkok indigo vera sendiri nanti untuk masa cangkoknya sekitar 14 hari dia sudah mulai tumbuh akar agak lebat, nanti bisa dipindahkan. Sekarang sudah segini. Jadi memang pertumbuhannya sangat cepat. Kemarin ketika saya tanam pohon indigo vera ini, dia hanya sedikit daunnya, sekarang sudah mulai bercabang banyak. Ini adalah bunga indigo vera. Setelah berbunga nanti dia akan timbul buah dari polong-polongan ya, buah polong yang kemudian bijinya bisa kita tanam untuk perkembangbiakan. Ini untuk kambing sendiri sangat lahap apabila makan indigo vera. Ini nanti sampai habis, batang-batangnya pun juga dimakan, tersisa yang keras. Untuk domba ini juga sangat suka, jadi tidak perlu khawatir, baik kambing, domba maupun sapi ini lahap makan indigo vera. Ini dombanya juga lahap makan indigo vera. Semoga nanti anaknya yang di dalam kandungan tumbuh normal dan segera besar. Jadi tidak perlu khawatir untuk menanam indigo vera. Ini untuk domba cross dorper. Texel pun juga sangat suka untuk makan indigo vera. Jadi memang indigo vera ini bisa digunakan untuk pakan kambing, pakan kelinci, pakan domba, ataupun juga pakan sapi. Bagaimana dengan sapi? Yuk kita lihat apakah sapi juga lahap makan indigo vera. Ini untuk sapi. Ini juga sangat lahap sekali makan indigo vera. Jadi memang indigo vera ini bisa diberikan untuk kambing, kelinci, sapi, atau binatang ternak lainnya.